Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang dua pertandingan yang dimainkan dini hari tadi waktu Indonesia, yakni antara Real Madrid versus Atalanta yang dimenangkan Real Madrid dengan skor telak 3-1, kemudian second game Manchester City versus Mönchengladbach yang dimenangkan Manchester City dengan skor 2-0. Berarti City dan juga Real Madrid bisa lolos ke babak selanjutnya. Real Madrid kita tahu tersingkir di babak ini atau di babak 16 besar musim lalu setelah kalah secara total, ya, secara agregat 2-4 dari Manchester City karena kalah home and away dengan skor yang sama 2-1. Sedangkan bagi Atalanta tentu mereka ingin terus lolos sejauh mungkin. Kalau bisa sampai final, kan banyak yang menilai bahwa Atalanta ini adalah kuda hitam tanpa beban. Ya, tapi kan tidak semudah itu untuk memenangi sebuah pertandingan, apalagi jika tidak mampu bermain dengan tenang dan tidak mampu juga melakukan penekanan untuk merebut bola dari kaki para pemain tim lawan. Memang Atalanta melakukan high pressing, tapi apakah bisa mereka memenangi bola dari kaki para pemain Madrid tanpa melakukan pelanggaran? Kan sulit. Terlihat begitu banyak pelanggaran yang mereka lakukan meskipun tidak banyak pemain mereka yang mendapatkan kartu kuning. Tapi berkat pelanggaran demi pelanggaran yang mereka lakukan di pertandingan dini hari tadi, maka ada juga penalti bagi Real Madrid. Jadi memang perlu diwaspadai juga pergerakan para pemain Real Madrid yang memang mengandalkan gerakan individualnya juga pada saat mereka mulai kesulitan untuk mencetak gol ke pertahanan dari tim lawan untuk menembusnya, kemudian mencetak gol ke gawang tim lawan. Jadi di pertandingan ini Zidane kembali menerapkan formasi seperti lawan Elche, yakni 3 center back. Itu yang saya perhatikan teman-teman. Varane, Ramos, Nacho, 3 center back. Di belakang Ramos sudah kembali lagi ya. Kita tahu di first leg dia absen. Courtois sebagai penjaga gawang, Vasquez dan juga Mendy, 2 wingback yang istilahnya menggantung. Jadi mereka pun harus bantu pertahanan. Valverde karena Casemiro absen kan, akumulasi kartu. Modric, Kroos, Benzema, and Vinicius Junior. Dari Atalanta, Muriel, Pasalic ya. Nah ini kapan-kapan nih saya salah juga sebut nih nama pemain jika memang saya tidak familiar dengan mereka. Kemudian Malinovskyi, Gosens, De Roon, Pessina, Maele ya. Jadi Atalanta ini juga dengan 3 center back. Jim City, Romero, Toloi, Sportiello. Saya bingung juga kenapa bukan Golini yang dimainkan. Kan lumayan bagus tuh dia formnya pada saat bermain di Atalanta, saat Atalanta hanya bermain dengan 10 pemain. Tapi itulah keputusan dari Gasperini. Dan satu lagi yang saya bingung, kenapa Zapata dan Ilicic disimpan di bangku cadangan dulu? Kan Atalanta harus menang. Nah, itu berarti bahwa Gasperini pun khawatir untuk keluar all out attack. Ya, paling tidak di babak pertama ia akan coba untuk mencegah Madrid mencetak gol. Di babak kedua mungkin baru ia akan memainkan Zapata dan Ilicic dengan harapan bisa mencetak minimal 1 gol, memaksa pertandingan ke extra time atau kalau perlu mencetak 2 gol. Tapi ternyata rencananya tidak berjalan mulus. Dari jalannya pertandingan seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa para pemain Atalanta melakukan pressing ke para pemain Madrid satu persatu pada saat mereka menguasai bola dimulai dari lini pertahanan Madrid. Malahan saya melihat begitu banyak para pemain dari Atalanta yang mencoba untuk memberikan tekanan ke Courtois agar Courtois tidak bisa memberikan bola ke rekan yang lain pada saat ia menguasai bola tersebut. Tapi itu dia ya, lagi-lagi nih saya tegaskan bahwa pressing tuh boleh saja, tapi ya pada ujung-ujungnya harus bisa merebut bola atau harus bisa memaksa para pemain tim lawan melakukan kesalahan. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh para pemain Atalanta, justru mereka cenderung bermain keras. Nah terlihat kan di menit-menit awal tuh De Roon sudah melanggar Valverde dengan keras, padahal itu baru menit-menit awal, juga bola masih berada di tengah. Jadi terlihat nih bahwa para pemain Atalanta sebetulnya tidak tenang dalam menghadapi pressure untuk menang di leg kedua ini. Beda dengan para pemain Real Madrid, mereka dalam tekanan, ya kan, akibat pressure dari para pemain Atalanta. Tapi lihat saja passing mereka, tenang saja kan mereka alirkan bola tersebut. Dan mereka memang bisa mencetak gol pertama di game ini. Ya ini dia ya, konsentrasi dan fokus perlu juga dijaga oleh para pemain pada saat mereka menghadapi beban. Sayang juga tuh Sportiello tidak bisa memberikan umpan kan ke depan ke rekan yang lain. Saya justru kira Courtois nih yang sebetulnya bisa melakukan kesalahan karena ditekan terus. Para pemain Madrid tidak melakukan pressing
sedahsyat para pemain Atalanta, tapi ternyata Sportiello salah passing bola ke Modric, dan Modric ini kan bukanlah pemain yang egois. Bagus ya melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti pertahanan Atalanta, cutback istilahnya ke Benzema, and Benzema shoots to score. Ya, sulit dong Benzema gagal dari situasi tersebut kan, dan Benzema bisa membuka skor bagi Real Madrid. Semakin berat bagi Atalanta teman-teman, karena mereka harus mencetak 2 gol untuk lolos. Ya bisa saja sih mereka mencetak 2 gol, tapi bagaimana caranya menyerang ke pertahanan Madrid. Di babak pertama mereka hanya mendapatkan 1 peluang, itu dia yang Muriel memberikan umpan ke Gosens, kemudian Gosens shooting masih bisa ditip oleh Courtois. Jadi memang jika tim yang tertinggal dari leg pertama tidak bisa menciptakan banyak peluang berbahaya dan kemasukan gol lebih awal, tentu akan mendapatkan beban ekstra untuk bisa yang pertama dulu nih, ya kan, menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Kedua, berharap bahwa peluang tersebut bisa dikonvert menjadi gol. Tapi ternyata para pemain Atalanta kesulitan di babak pertama, dan di babak kedua saya kira, kan saya siaran nih pertandingan ini di SCTV dini hari tadi. Pada saat saya ditanyakan bahwa kira-kira nih apa yang akan dilakukan Gasperini. Nah, saya sudah jelaskan bahwa kuncinya adalah Gasperini perlu mencetak gol, timnya perlu mencetak gol. Dengan demikian 2 pemain yang berada di bangku cadangan, Zapata dan Ilicic, perlu dimainkan, tapi tetap perlu waspada. Karena ini situasi yang diinginkan Madrid, dengan unggul mereka bisa bermain counter. Dan saya kira bahwa Ilicic dan Zapata akan dimainkan setelah menit ke-60. Ternyata Zapata dimainkan lebih dulu, menggantikan Pasalic, ya kan, kemudian Ilicic dimainkan di menit ke-57 menggantikan Gosens yang memang tidak bisa melanjuti permainan karena cedera sepertinya Gosens. Jadi memang kuncinya ini adalah bagaimana bisa mencetak gol lebih dulu bagi Atalanta kan di menit-menit awal. Tapi ya lagi-lagi ketenangan yang tidak mereka punya, dan para pemain Madrid juga pintar memanfaatkan situasi unggul dan melakukan counter. Tuh Vinicius seharusnya sudah mencetak gol tuh, luar biasa kan, dari pertahanannya sendiri dia berlari hingga ke pertahanan Atalanta, sudah kotak-katik, gocek sana, gocek sini, sayang juga miss ya. Tapi memang inilah Vinicius. Dia pintar dribbling, dia pintar berlari kencang, pintar melakukan pergerakan tanpa bola, tapi dalam finishing masih harus belajar banyak dari Karim Benzema. Sayang sekali, itu adalah peluang emas bagi Real Madrid. Jika Madrid sudah unggul 2-0 itu di menit ke-50-an, jika saya tidak salah, peluang tersebut dari Vinicius, ya sudah selesai ini pertandingan kan. Dan kita lihat Mendy juga bagus tuh, bisa melakukan pertukaran passing dengan Vinicius, and then Madrid can score kan the second goal in this game ya, karena Vinicius juga melakukan pergerakan yang berbahaya, dan jelas Toloi melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Kaki kanannya tuh di dalam kotak penalti pada saat mencegah Vinicius melakukan pergerakan lebih dekat lagi ke penjaga gawang Sportiello, and King Sergio Ramos mengeksekusi penalti tersebut dengan sempurna. Dan Ramos juga di game ini bermain bagus. Beberapa kali ia melakukan intercept, beberapa kali ia melakukan clearance, beberapa kali ia melakukan tackling yang bersih. Jadi penting juga nih Ramos sudah kembali bisa bermain, walaupun dia tidak bermain secara full kan. Kita tahu Militao masuk di menit ke-64. Dan kita lihat bagaimana juga Atalanta bisa memperkecil ketertinggalan mereka dari free kick yang unik juga itu ya, di mana akhirnya Muriel bisa mencetak gol bagi Atalanta. Tapi Zidane juga pintar kan, sebelumnya kita lihat ya, pada saat ada beberapa pergantian pemain, nah Zidane sudah memainkan Asensio menggantikan Valverde. Kenapa? Jadi formasi berubah lagi nih ke 4-3-3. Asensio bermain di depan bersama juga dengan Vazquez, dan Vazquez memberikan umpan ke Asensio. Asensio bisa convert peluang tersebut menjadi gol dan sekaligus menyelesaikan pertandingan ini bagi Madrid dengan kemenangan 3-1. Ini kemenangan yang fantastis bagi Madrid, karena di awal pertandingan ini banyak yang saya kira ragu bahwa Madrid bisa gak nih menghadapi pressure dari para pemain Atlanta. Tapi Madrid mampu teman-teman, karena para pemain bermain tenang, para pemain punya yang namanya mental juara. Itu sangat penting kan. Kita tahu di leg pertama juga City menang dengan skor 0-2. Salah satu pencetak gol di pertandingan tersebut, yakni Gabriel Jesus, tidak dimainkan oleh Pep Guardiola di pertandingan ini. Tapi tidak masalah bagi Manchester City untuk mencetak 2 gol dan juga kembali meraih kemenangan, karena memang itulah kehebatan dari Pep Guardiola. Pep membangun City berdasarkan taktik dan strategi permainan. Artinya siapapun pemain yang turun sebagai starter ataupun pemain pengganti harus bisa perform sama baiknya. Nah, caranya seperti apa? Para pemain harus memahami peran dan tanggung jawab mereka. Dan dalam setiap game yang dimainkan City
di musim ini, baik di Liga Champions, baik di Piala FA, baik di Piala Liga, dan juga di kompetisi Inggris Premier League, kita lihat kan form mereka bagus-bagus saja, dan secara permainan memang mereka adalah tim yang selalu dominan dalam setiap pertandingan, bisa menguasai jalannya pertandingan, bisa juga menciptakan banyak peluang, dan begitu banyak pemain-pemain yang berbeda yang bisa mencetak gol bagi Manchester City. Malahan top scorer sementara bagi Manchester City bukanlah penyerang. Gundogan yang kita tahu bermain di posisi lini tengah, artinya adalah holding midfielder kan, sesekali melakukan serangan dan coba masuk ke ruang yang terbuka untuk mencetak gol, dan taktik seperti ini berhasil sebetulnya bagi Manchester City. Ya, lawan MU mereka kalah karena memang para pemain MU menghentikan aliran bola dari para pemain City. Itu yang tidak dilakukan oleh Mönchengladbach. Memang Mönchengladbach melakukan pressing. Kita tahu pelatih Mönchengladbach Marco Rose yang kabarnya akan melatih Borussia Dortmund musim depan adalah salah satu pemain andalan dari Jurgen Klopp pada saat Rose masih bermain di Mainz. Jadi memang saya kira ia juga cukup banyak belajar lah ya dari Jurgen Klopp, dan sedikit mirip juga kan ini permainan Mönchengladbach seperti apa yang Klopp terapkan strategi dan taktiknya pada saat ia menangani Dortmund dan juga sekarang Liverpool. Jadi kita lihat di line up ada 3 pergantian yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Jesus tidak bermain dari awal, Sterling tidak bermain dari awal, dan Laporte tidak bermain sebagai starter. Tapi ya lagi-lagi nih saya tegaskan bahwa City have no problem. Ya kan, anyone plays. Yang penting mereka tahu, ya kan, mereka paham kemana mereka harus berlari, kemana mereka harus memberikan passing, bagaimana caranya mereka perlu merebut bola dari kaki para pemain tim lawan, dan itu mereka lakukan secara sempurna di pertandingan ini karena dari menit-menit awal City sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dari Mönchengladbach memang saya tidak familiar ya dengan para pemainnya, tapi ada Marcus Thuram, Embolo, ini pemain bagus nih sebenarnya dua-duanya. Stindl, Hoffmann, kemudian Zakaria, Neuhaus, pemain tim nasional Jerman, Ginter juga sama pemain tim nasional Jerman, Jan Sommer, penjaga gawang asal Swiss, ini juga penjaga gawang timnas Swiss, kemudian Bansebaini, Elvedi, kemudian Lainer. Ya, tapi lagi-lagi gimana Mönchengladbach harus bisa mencetak 3 gol ke gawang City? Bukan soal mencetak gol ke gawang City, bisa atau tidak menghentikan City mencetak gol, ternyata tidak bisa. Itu bisa saja Foden mencetak gol di menit-menit awal permainan ini pada saat ia mendapatkan umpan yang begitu cantik dari Cancelo. Ya, tapi memang Sommer bukan penjaga gawang yang mudah ditaklukkan. Dia bisa melakukan save yang baik. But finally City can score kan. Kita lihat gol yang brilian dari De Bruyne. Apakah ini adalah gol ke-100 ya? Jika saya tidak salah dari De Bruyne selama ia membela City. Saya tidak ingat tuh ya. Coba teman-teman saja yang memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini. Betul atau tidak sih sudah 100 gol ya De Bruyne mencetak bagi Manchester City. But what a goal, ya kan, indah sekali golnya. Tendangan keras dengan kaki kirinya dari tepi kotak penalti, umpan dari Mahrez. Jadi memang para pemain City mencoba mencari pemain terdekat pada saat memberikan umpan. Itu yang dilakukan oleh Mahrez. Sama juga pada saat gol kedua kan. Memang sebelum gol pertama dari City, Mönchengladbach juga hampir mencetak gol. Embolo kan yang shooting, ada deflection tapi bisa di save oleh Ederson. Nah, City juga kekuatannya salah satunya di penjaga gawang teman-teman. Walaupun pemain-pemain yang lain fokus dalam menyerang, dalam mencetak gol, tapi Ederson selalu fokus. Jadi jika tiba-tiba ada peluang dari tim lawan, dari para pemain tim lawan, dia masih bisa melakukan save dengan refleksnya atau memang ia sudah bisa membaca arah bola. So the second goal from Manchester City, Foden melakukan pergerakan cepat dan ia bisa melihat Gundogan yang mencoba juga untuk melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti, dan umpannya begitu akurat. Gundogan tentu tidak akan menyia-nyiakan peluang tersebut pada saat ia sudah berada di dalam kotak penalti dan dia bisa melakukan finishing yang baik. Mönchengladbach menyerang terus, ada peluang lagi dari Embolo, sayang dia tidak bisa convert peluang tersebut menjadi gol. Nah, inilah kuncinya pada saat lawan City. Mau dapat satu pun peluang harus bisa mencetak gol teman-teman. Memasuki babak kedua dan unggul 2-0, ya itulah skenario yang diinginkan oleh Pep Guardiola. Dengan demikian ia bisa menarik beberapa pemain yang bermain dari awal dan memainkan pemain-pemain lain dari bangku cadangan, dan Guardiola memanfaatkan pergantian 5 pemain yang bisa dia lakukan dengan pertama mengganti Rodri, kedua mengganti Cancelo, ketiga mengganti Gundogan, the goal scorer, keempat mengganti Ruben Dias, kelima mengganti Silva yang main masuk ya kan sebagai pemain pengganti Fernandinho untuk memberikan balance di lini tengah, Zinchenko untuk tetap mengawal lini pertahanan, Sterling untuk tetap memberikan gangguan ke pertahanan Mönchengladbach, Laporte,
dimainkan untuk tetap mempersolid lini pertahanan dan Aguero dimainkan dengan harapan City bisa mencetak gol. Memang City menciptakan banyak peluang ya, tapi wajarlah mereka sudah sulit convert ya, karena memang para pemain Mönchengladbach di babak kedua ini lebih fokus di pertahanan. Jadi ini adalah kemenangan yang menggarisbawahi taktik dan strategi dari Pep Guardiola, bahwa timnya akan selalu menyerang dari menit-menit awal, timnya akan selalu menerapkan high line of defense, pressing, merebut bola, kemudian merancang sebuah serangan dengan combination play. Gerakan individu para pemain, dan juga pergerakan tanpa bola para pemain, dan juga pergerakan dengan bola oleh para pemain, dan paling terakhir, yakni para pemain akan memberikan umpan to the nearest player, ke pemain yang paling dekat. Teman-teman perhatikan, lebih banyak gol dari City tercipta dengan cara begitu. Umpannya ke pemain terdekat, jadi tidak usah berusaha bermain cantik untuk memberikan umpan diagonal, ya kan, untuk merubah arah serangan. Main simple saja. Tapi yang penting bagaimana bisa menguasai bola selama mungkin dengan pertukaran passing. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan cuma satu pemain saja yang pegang bola, bukan cuma di satu sektor, tapi pertukaran passing antar sektor dan antar pemain. Jadi City dan Real Madrid sudah lolos ke babak selanjutnya. Kita tahu bahwa City kalah di babak perempat final musim lalu karena memang bermain single match. Mereka kalah hanya dalam satu pertandingan lawan Olympique Lyon. Kali ini kita tunggu siapa lawan City di perempat final. Saya berharap City bisa kembali ketemu Real Madrid lagi. Kita lihat nanti siapa yang akan menang, karena kedua tim ini ya dipenuhi oleh pemain-pemain berpengalaman kan, yang sudah lama bermain secara bersamaan dalam satu tim. Jadi akan seru menyaksikan duel antara kedua tim ini yang musim lalu menghasilkan total berapa gol? 6 ya. Jadi 4 bagi City dan 2 bagi Real Madrid. So we wait. Siapa next opponent dari kedua klub ini, dan kita tunggu juga match yang akan bermain dini hari nanti antara Chelsea lawan Atletico Madrid, karena kita tahu Barcelona sudah tersingkir, Real Madrid lolos. Sekarang apakah Atletico Madrid bisa lolos atau malah juga tersingkir dari tangan Chelsea? Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder ini. Jangan lupa menekan tanda like, jangan lupa memberikan komentar yang positif dan bijak di kolom komentar di bawah konten ini, dan jangan lupa share video ini jika memang kalian ingin agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi dan juga pembahasan dari sebuah pertandingan secara logis dan yang mudah dipahami. No hit, only football. Salam sepak bola.